Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya merupakan mahasiswi semester 3 dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Pertama kita masuk di biografi beliau. Nama asli Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang merupakan seorang filsuf, teolog, dan ahli tasawuf muslim terkemuka dari Persia yang lahir di Tus, Khorasan, Persia atau yang sekarang disebut dengan negara Iran pada tahun 450 Hijriah atau pada saat itu sekitar tahun 1058 Masehi dan wafat di tempat yang sama pula pada tahun 505 Hijriah atau sekitar tahun 1111 Masehi. Beliau dikenal sebagai Hujjatul Islam atau pembela Islam karena kecemerlangan intelektualnya, terutama dalam membela Islam dari serangan kaum filsuf dan batiniah. Beliau dikenal sebagai Al-Ghazil di dunia barat karena beliau memiliki gelar Al-Ghazali At-Tusi karena lahir di Ghozalah, Bandar Tus, dan ayahnya bekerja sebagai pemintal bulu kambing. Sementara itu, gelar Asy-Syafi'i melambangkan bahwa beliau itu bermadzhab Syafi'i. Imam Al-Ghazali berasal dari keluarga menengah ke bawah, yang dimana sang ayah ini menginginkannya untuk menjadi seorang muslim yang alim dan sholih. Karena berkat ketekunan, kekuatan daya ingat, dan kebijakannya dalam berhujjah, beliau berhasil menjadi salah satu ahli filsafat Islam terkemuka di bumi ini. Beliau bahkan pernah menjabat sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah yang merupakan pusat pengajian tinggi di Baghdad pada saat itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama. Pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali adalah pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan kamil, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu, dan selanjutnya mengamalkan fadilah ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Fadilah inilah yang dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Yang bagi Imam Al-Ghazali, ilmu adalah medium untuk taqarrub ilallah, di mana tak ada satupun manusia yang bisa sampai kepadanya tanpa ilmu. Proses pendidikan pada intinya merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam konteks umum, tujuan pendidikan tersebut antara lain mentransmisikan pengalaman dari generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan itu sendiri menekankan pengalaman dari seluruh masyarakat, bukan hanya pengalaman pribadi perorangan. Imam Al-Ghazali menekankan tugas pendidikan adalah mengarah pada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, yang dimana fadilah dan taqarrub ilallah merupakan tujuan yang paling penting dalam pendidikan itu sendiri. Kemudian kita masuk dalam pokok pemikiran. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan itu ada 3. Yang pertama, pembentukan insan kamil, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan mengamalkannya. Dan yang ketiga, taqarrub ilallah, atau mendekatkan diri kepada Allah, Sang Maha Khalik. Dan manusia
Yang paling sempurna dalam pandangannya adalah manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Pokok pembahasan yang kedua adalah untuk mencapai tujuan dari sistem pendidikan apapun, dua faktor berikut ini mutlak adanya. Apa saja faktor itu? Jadi faktor yang pertama itu adalah aspek-aspek ilmu pengetahuan yang harus dibekalkan kepada murid atau dengan makna lain adalah kurikulum pelajaran yang harus dicapai oleh murid. Yang kedua adalah metode yang telah digunakan untuk menyampaikan ilmu-ilmu atau materi-materi kurikulum kepada peserta didik, sehingga ia benar-benar menaruh perhatiannya kepada kurikulum dan dapat menyerap faidahnya. Prinsip-prinsip utama pemikiran pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah ilmu dan amal, yang dimana ilmu itu harus diamalkan untuk mencapai kebahagiaan, dan amal tanpa ilmu merupakan sesuatu yang tidak akan sempurna. Yang kedua, holistik, yakni meliputi pengembangan fisik, emosi, intelektual, dan spiritual secara seimbang. Yang ketiga ada akhlak, yang dimana pondasi utama yang mencakup akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, orang tua dan sesama yang dibentuk melalui pembiasaan dan keteladanan. Yang keempat ada transformasi diri, yang dimana pendidikan adalah proses perubahan diri menuju kesempurnaan, bukan hanya transfer pengetahuan saja. Dan yang terakhir adalah murni dan bersih atau fitrah, yang dimana seorang anak bayi yang lahir itu pasti dalam keadaan suci. Pendidik di sini bertugas menjaganya dari pengaruh buruk, seperti halnya orang tua yang menjadikan anak ini sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Kita masuk pada karya-karya Imam Al-Ghazali di bidang agama. Yang pertama ada kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Yang kedua ada kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Yang ketiga ada kitab Al-Maqsadul Asna fi Sarrah Asma'ul Allahul Husna. Yang keempat ada kitab Faisalut Tafriqa Bainal Islam. Yang kelima ada kitab Hujjatul Haq. Yang keenam ada Jawahirul Quran wa Dururuh. Yang ketujuh ada Mishkatul Anwar. Dan yang terakhir adalah kitab Tafsirul Yaqut Al-Ta'wil. Kemudian ada karya-karya Imam Al-Ghazali di bidang filsafat. Yang pertama ada kitab Al-Qistosul Mustaqim. Yang kedua ada Maqasidul Falasifah. Yang ketiga ada Mihakul Nazar fil Mantiq. Yang keempat Miyarul Almi fi Fanal Mantiq. Yang kelima ada Tahafut Al-Falasifah. Karya-karya Imam Al-Ghazali di bidang sufisme. Yang pertama ada Al-Munqidh Minad Dhalal. Yang kedua ada Bidayatul Hidayah. Yang ketiga ada kitab Ihya Ulumuddin. Yang keempat Kimia Sa'adat. Yang kelima ada Minhajul Abidin. Yang keenam ada Mizanul Amal. Dan yang ketujuh ada Nasihatul Muluk. Kemudian yang terakhir adalah karya-karya Imam Al-Ghazali di bidang jurisprudensi. Yang pertama ada kitab Al-Mustafa fil Ilmil Usul. Yang kedua ada Al-Wasit fil Matab. Yang ketiga ada Asasul Qiyas. Yang keempat ada Fatawal Ghazali. Yang kelima ada kitab Tahsibul Usul. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.